بحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Yang kelima, as-sam'u. Halaman 85. Yang kelima, as-sam'u artinya mendengar. Jadi Allah Ta'ala Maha mendengar. Yang keenam, al-basaru artinya melihat. Dan ta'alluq keduanya dengan segala yang mewujud. Sama ada yang mewujud itu qadim, terdahulu adanya seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, atau hadis yang baru seperti zat segala alam dan segala sifatnya. Jadi sama basar itu mendengar lawan melihat ini kerjanya, bisa kitanya lah, hubungan kerjanya kepada yang ada. Apakah itu ada nang qadim atau nang baru? Inilah madhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Dan kata setengah ulama adalah sama itu taluk dengan segala suara, sama mendengar. Jadi Tuhan mendengar dengan seluruh suara. Nah, tetapi perkataan ini dhaif, artinya lemah. Wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara wa la ya'zubu an sam'ihi masmu'un in khafiya wa la yaghibu an ru'yatihi marniyun wa indaka. Artinya dan wajib kita i'tiqadkan, artinya kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang melihat. Dan ia mendengar dan melihat itu dengan penglihatannya yang qadim. Dan kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Dan pendengarannya yang qadim, padahal tiada tersembunyi dari pendengarannya itu oleh segala yang didengar. Dan jika sangat khafi atau samar sekalipun, berbeda pendengaran Tuhan mendengar. Jangan kemudian dalam hati aja kita berniat Tuhan sudah mendengar, apalagi ada suara. Dan tiada gaib daripada penglihatan Allah Ta'ala itu oleh segala yang dilihat. Dan jikalau sangat halus dan sangat kecil sekalipun tetap dilihat. Debu yang paling halus dilihat oleh Allah. Samut paling halus dikadep, berdiri atau berjalan ini bentuknya hiram ulang malah kadep, tetap dilihat oleh Allah Ta'ala. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun wala yadfa'u ru'yatuhu zalamun yara min ghairi hilqatin wala azbanin wa yasma'u min ghairi almihatin wala adhanin kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtisu bi ghairi jarihatin wa yakhluqu bi ghairi alatin idh la tusbihu sifatuhu sifatil khalqi kama la tusbihu zatuhu zawatil khalqi. Yang artinya tiada mendindingi, kada tahalang gitu, akan pendengaran Allah Ta'ala oleh sesuatu yang jauh kemana aja tetap didengar oleh Allah.
dan tiada menolakkan akan penglihatannya itu oleh kelam kadep, tetap dilihat oleh Allah. Dan melihat Allah Ta'ala dengan tiada biji mata dan tiada kelopak mata. Melihat ada lawan mata, namanya kita lawan mata orangnya, lawan biji mata, kelopak mata ada. Dan mendengar Allah Ta'ala itu dengan tiada lubang telinga dan dengan tiada cuping telinga. Namanya dindo sama malam kita, itu banyak ada mungkin kan? Nah, mustahil. Seperti mengetahui Allah Ta'ala itu dengan tiada hati dan memegang Allah Ta'ala itu dengan tiada anggota. Dan adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan sesuatu dengan tiada alat. Baik Tuhan jadi pun jadi ada apa lagi, baik Tuhan menghendaki dengan sifat kudratnya. Lalu dalam Yasin pun bayakun, nah, pun jadi. Nah. Karena tiada menyerupai akan segala sifatnya itu oleh segala sifat makhluk, seperti tiada menyerupai akan zatnya itu oleh segala zat makhluk ini. Amuninya kade, amuninya sama aja berarti Tuhan kada kadim, kada sedia adanya. Kemudian yang ketujuh al-kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu dengan tiada huruf dan tiada suara. Ini kada apa dipikirkan otak namanya. Gimana meyakini itu iman kita aja. Kalau secara akal pengarang berkata-kata itu pasti ada huruf yang keluar. Akal kita bang itu suara ada, hurufnya ada yang keluar dari bunyi itu. Cuman Tuhan kita kan tidak itu, ada sama. Artinya Allah Ta'ala itu berkata-kata kada berhuruf dan kada ada suara. Nggak situ aja kayak gini kita kan tahu lagi mau kayak ke atas lagi dimampaan itu. Nah, coba ada bukti-bukti kayak Nabi Musa berpandir mendengar perkataan Allah. Nah, secara akal kita ada kawan, cuma iman kita nang yakin bahwa kita. Dan ta'alluq ya dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu, yaitu ta'alluq kepada tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang mustahil dan tiap-tiap yang harus. Wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin wa'idun mutawa'adun bikalamin azaliyun qadimin bizatihi la yusbihu kalamu kalamul khalqi. Adanya dan wajib kita i'tiqadkan, kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata yang menyuruh, ada perintah sembahyang, puasa, nah, yang menegah jangan mabuk, ajak yang ngambil ini orang, yang menjanjikan akan segala orang yang berbuat ibadah itu dengan surga dan menjanjikan akan segala orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Nah, berarti Tuhan berkata-kata. Cuma kada berhuruf, kada bersuara. Adalah Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan kalam yang azali, lagi qadim, yang berdiri dengan zatnya, padahal tiada menyerupai akan kalamullah Ta'ala itu oleh segala perkataan makhluk, kada sama. Falaisa bisautin yahdusu minin silalin hawain au istiqaqi ajramin wala biharfin yanqatil bitbaqi safatin au tahriki lisanin.
adalah berkata-kata Allah Ta'ala itu dengan tiada suara yang mendatang daripada keluar nafas dan daripada berdampak akan jirim atau benda, dan tiada dengan huruf yang putus dengan berkatup dua bibir atau bergerak lidah. Kata itu Tuhan. Wa annal Qur'an wa Taurat wal Injil wal Zabur kutubuhul munazzalatu ala rusuli. Artinya wajib kita etikatkan bahwasanya Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur sekalian itu yaitu kitab-kitab Allah Ta'ala yang diturunkan atas segala rasulnya. Wa anna kalamahul Quran makrunun bi alsinatin maktubun bil masafihi mahfuzun bil qulub wa annahu ma'a dzalika qadimun qaimun bi dzatillahi ta'ala la yaqbalul intisala wal ittiraqa bil intiqali ilal qulubi wal awraq. Dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah yang dibaca dengan segala lidah dan yang ditulis di dalam mushaf dan yang dihafaz di dalam hati, dan bahwasanya walaupun demikian itu tetapi ia tetap kadim. Quran itu kadimnya ada daun baru nah kalamullah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, tiada menerima bercerai dan tiada tanggal daripada zatnya itu dengan berpindah kepada hati, dan tiada berpindah ia kepada kertas. Walaupun ditulis tetap Quran untuk Quran. Nah, hanya ada aliran yang mengatakan Quran itu baru. Quran. Kalau Quran ini lah, nah benar baru. Kertasnya yang baru. Kalamullahnya tetap kadim. Dipindah, dihafal dalam hati, tetap tulisan itu ada. Wa anna Musa alaihissalam sami'a kalam Allah Ta'ala bi ghairi sautin wala biharfin kama taral abrar zat Allah Ta'ala min ghairi jauharin wala ardi. Dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya adalah Nabi Musa alaihissalam itu mendengar iakan kalamullah Ta'ala dengan tiada bersuara dan tiada berhuruf, seperti melihat oleh orang yang mukmin yang abrar akan zat Allah Ta'ala itu pada hari kiamat nanti dengan tiada berjauhar, artinya kan bendek, kan bentuk, dan tiada berjisim tubuhnya, dan tiada mempunyai arat ruangan aratnya, dan tiada mempunyai rupa, dan tiada bertempat dengan sesuatu tempat, dan tiada berpihak. Nah ini iman kita aja punya gini nih. Kalau lawan akal kita kada kawa. Nah, artinya orang-orang yang baik itu di akhirat kena ada yang sehari sekali bertamu lawan Allah, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang seumuran nih. Di alam akhirat itu sekali bertemu, mengiring tingkat kayak apa ini di dunia Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada mengumpamai, bahasanya kada sama akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu yang baru, dan adalah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Dan bagian yang keempat sifat subutiyah.
dan dinamakan sifat ma'nawiyah, dan sifat 20 sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'ani sama sifat wujudiyah. Nah, ini sifat subutiyah. Yaitu 7 sifat pula yang melazimkan ia bagi sifat ma'ani yang 7 dahulu itu. Dan menyebutkan Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala akan sifat ma'nawiyah yang 7 itu dengan katanya, wa idza kanat lahu hadhi sifatu kana hayyan aliman qadiran muridan sami'an basira mutakalliman bil hayat wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami la bimujarradi zati. Dan apabila adalah bagi Allah Ta'ala itu segala sifat ma'ani, kalau di tauhid, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam adalah sifat 20. Nah, ini paling nanti hayyan, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Sifat maknawiyahnya. Sifat ma'aninya hayyan, ilman, kudrat, iradat, sama basar, kalam. Jadi 7 macam ini berajim-rajiman, bahasa kita beresok lah, bahasa kita ini. Maka lazim pula ia bersifat dengan sifat maknawiyah yang 7 pula, yaitu adalah Allah Ta'ala itu hayyan yang hidup, aliman yang mengetahui, qadiran yang kuasa, muridan yang berkehendak, sami'an yang mendengar, basiran yang melihat, mutakalliman yang berkata-kata. Nah, yakni adalah Allah Ta'ala itu hidup ia dengan sifat hayat, hidup dengan sifatnya hayat, dan mengetahui ia dengan sifat ilmu, dan kuasa ia dengan sifat kudrat, dan berkehendak ia dengan sifat iradat, dan mendengar ia dengan sifat sama, dan melihat ia dengan sifat basar, dan berkata-kata ia dengan sifat kalam. Ini di dalam sifat 20 kalau diterangkan ini Tuhan Maha Kuasa. Nah, kayak baca kuasanya kalau dia paget di situ aja. Nah, di sini diterangkan Tuhan itu Maha Kuasa, yang Maha Kuasa dengan kudratnya, Maha berkehendak dengan iradatnya. Nah, itu. Kan di sini bila kita salah memaham bisa sesat kena. Kalau karena Tuhan berkuasa dengan zatnya, ya ada aliran itu dah. Nah, itu sesat itu. Makanya di sini ada dikatakan berlazim-laziman, beresok kita. Jadi Tuhan hidup, nah, dengan hayatnya, tahu dengan ilmunya, nah terus sampai habis itu. Berkata-kata ia dengan sifat kalam. Tiada ia semata-mata zat. Jadi kita kalau boleh kita beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu kuasa dengan zatnya, nah, berkehendak dengan zatnya, tahu dengan zatnya. Nah, bersalahan kata Mu'tazilah yang sesat, maka ia berkata ada Allah Ta'ala itu hidup dengan zatnya, dan mengetahui dengan zatnya, dan kuasa dengan zatnya hingga akhirnya. Maka mazhab Mu'tazilah itu keluar daripada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu lain. Kemudian sifatul af'al,
yakni perbuatan Allah Ta'ala itu wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala yang mungkin dan harus meninggalkan akan dia. Boleh dikerjakan itu kan, boleh kada, itu harus. Ada wajib Tuhan mencipta alam semesta ini. Wa annahu la mawjuda siwahu illa wa huwa hadisun bi fi'lihi kainun bi fadlihi wa faidun min adlihi ala ahsanil wujud wa akmaliha wa tammiha wa adaliha. Dan wajib kita etikatkan bahwasanya tiada sesuatu yang wujud yang lain daripada Allah Ta'ala, dan yang lain daripada sifatnya itu melainkannya itu baru. Hakikatnya adalah, pada hakikatnya yang ada di alam semesta ini, hakikat itu Allah Ta'ala. Kita ini kada ada sebenarnya, karena asalnya kada ada. Sekarang ada, satu saat kita kada ada lagi. Nah, kalau Allah kada ada itu, mulai zaman kada ada zamannya itu, nah, ada Tuhan sampai kaina ada terus kiamat tetap ada, itu Allah Ta'ala. Kita ada masa. Nah. Jadi lain daripada Allah Ta'ala itu semuaan baru. Yang jadi ya dengan perbuatan Allah Ta'ala, dan adalah jadinya itu dengan karunia Allah Ta'ala, dan dengan limpah daripada adil perbuatan Allah Ta'ala atas yang terlebih baik dan yang terlebih elok kejadiannya itu, dan terlebih sempurna keadaan itu, dan yang terlebih adil kejadiannya itu. Nah, jadi adanya kita ini di dunia, pertama diri kita seorang Allah itu dengan sebab karunia Allah Ta'ala, dengan limpahan adilnya, dengan lebih baiknya, nah, dan dengan kesempurnaannya itu mencipta kita. Ada talanjur Tuhan mengolah kita nih, misal dikehendakinya salah gitu mau ada way mulai orang ayam orang itu kan, nah kesalahan mulai. Nah Allah itu sudah dalam pengetahuannya. Wa annahu hakimun fi af'alihi adilun fi aqdiyatihi wa la yuqasu annahu bi adlil ibad. Artinya wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu hakim pada segala perbuatannya. Maksud hakim ini yakni menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala alam itu dengan hikmah yang terlebih patut kejadian itu, yakni menempatkannya akan sesuatu itu pada tempatnya yang sepatutnya. Pas anda-anda ini lahir kena bulan ini, tanggal ini, jam ini potongan binian setengah, lagi setengah. Sudah pas, anda kenyang ada kalau digugat lagi. Ada juga yang mengisahkan bila bulan puasanya baik melahirkan anak jangan taatnya beribadah dalam keadaan ibadah. Bagus saja juga biasa itu. Ambil yang antibar daripada puasa. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta pada salahnya pas semua. Cuma kita yang salah memikirkan, wah ini ada pasti anak yang sini menanam nih. Padahal udah dikandang Tuhan itu harus di situ menanam. Kapan aja wali kali cocok aja sini tuang tanaman. Nah, ada yang lalu salahnya. Kau pinggir jilin menanam ini. Ali orang lalu. Padahal itu sudah diatur oleh Tuhan. Memang di situ anaknya. Anak lain mati mau. Nah, jadi dengan adilnya, dengan sempurna Tuhan mengulahkan itu dengan hikmahnya. Wa annal abda yutasawwaru minhu zulmu litasarrufihi fi milki ghairihi wa la yatasawwaru zulmu minallahi ta'ala fa innahu la yusalifu li ghairihi
milkan hatta yakuna tasarrufuhu fihi zulman. Artinya dan bahwasanya seorang hamba itu dapat ditasawurkan atau digambarkan daripadanya itu kemungkinannya zalim karena tasarruf karena bertindak di dalam milik orang yang lain, dan tiada dapat tasarruf zulam tadi zalim itu daripada Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada memutuli tasarrufnya itu akan milik bagi orang yang lain daripadanya hingga jadi tasarrufnya itu di dalam zalim. Artinya amun kita mau salah. Kalau Tuhan bila sudah menghendaki diketahui dengan ini dijadikannya pas anaknya kada tak lain. Nah kalau kita mau benar enggak salah. Contoh lelakian babunya salah anak kan tuh. Ini babunya pekalong amas. Itu indroke aja lagi. Lupot juga kan. Kesalahan itu Tuhan ada orang salah hendaknya. Wa kullu ma siwahu min jinnin wa insin wa syaitan wa malakin wa samain wa ardin wa hawanin wa nabatin wa jamadin wa jawharin wa ardin wa mudrakin wa mahsusin hadisun ihtara'ahu bi qudratihi ta'ala ba'dal adami ihtira'an wa ansahu ba'da lam yakun syai'an idh kana fil azal mawjudan wahdahu lam yakun ma'hu ghairuh. Maka tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu, yaitu daripada jin dan manusia dan syaitan dan malaikat dan langit dan bumi dan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang jamat, artinya nang baku, nang karas, dan jauhar ini barang apa aja umum, dan arat ruangan yang diperlukan oleh sesuatu benda, tempat kita, dan sesuatu yang didapat oleh akal dan pikiran, dan sesuatu yang didapat oleh panca indera yang 5, yaitu yang didapat oleh mata dan telinga dan hidung dan lidah dan sentuhan, adalah sekalian itu baharu yang dijadikan akan dia itu dengan kudrat Allah Ta'ala. Kemudian daripada Adam, asalnya kadada lalu dijadikan, dan menjadikan Allah Ta'ala akan sekalian itu kemudian daripada tiada sesuatu, karena Allah Ta'ala di dalam azal itu yaitu maujud, padahal sendirinya tiada ada sertanya sesuatu yang lain daripadanya. Ada perlu bantuan Tuhan. Wa ahdasal khalqa ba'dal adami izharan liqudratihi wa tahqiqan liman sabaqa min ilmi wa iradati wa lima haqqa fil asali min kalimati wa la iftiqarihi ilaihi wa hajati. Maka adalah Allah Ta'ala itu menjadikan ia akan segala makhluk kemudian daripada Adam, asalnya kan ada dijadikan lalu ada, karena menzahirkan bagi kudratnya, artinya menampakkan bahwa Tuhan itu kuasa, dan mentahqiqkan bagi barang yang telah terdahulu daripada ilmu. Artinya ilmunya sudah mengetahui lalu dijadikan dengan kudratnya, daripada ilmunya dan iradatnya, dan karena membenarkan barang yang di dalam azal pada kalam Allah Ta'ala, bukan karena berkehendak ia kepadanya dan karena hajat kepadanya. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta termasuk kita ini kada berkehendak, ini kada berhajat kan kita,
Karena apa? Karena dia sudah maha kaya dalam segala-galanya. Cuma nambah aja tuh kita. Nah, kita nambah aja. Wa annahu mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklifi la ujubi. Artinya dan bahwasanya Allah Ta'ala itu ma'anugrahi ia dengan menjadikan akan segala makhluk dan mengadakan segala makhluk daripada adam kepada wujud dan mentaklifkan yakni memberatkan ia akan hamba itu pada berbuat ibadah dan tiada wajib atas Allah Ta'ala sesuatu itu hanya semata-mata anugerahnya juga. Jadi kita selama hidup ini dapat anugerah dari Allah. Orang yang ditunjuk oleh Allah dinyatakan sebagai seorang pejabat, diberi anugerah jadi pejabat. Diulang ditunjuk jadi ulama, diberi ilmu oleh Allah. Jadi bilanya merasa usahanya itu luput, enak. Pokok mau mengaji, aku kalau kailir, misalnya ada alim kan, nah itu ada kawan, nang alim itu Allah, kita nih kan, cuma berkah ilmu Allah, lalu ada kita, berkah Allah, lalu orang jadi pejabat, nah, berkah Allah, orang kaya. Bukan dengan sebab usahanya, karena usaha kita ini kadang memberi bakas sedikit-sedikit. Wa mutawwa'un bil an'am wa islahi la an-nuzum. Artinya dan adalah Allah Ta'ala itu yang menganugerahi akan hambanya dengan beberapa nikmat dan kebajikan. Padahal tiada dengan dilazimkan atasnya. Tuhan memberi kado wajib. Nah, hanya saja yang demikian itu semata-mata anugerah. Cuma kita akan sadar bahwa kita ini diberi oleh Tuhan, diberi sihat, diberi ilmu, diberi pangkat, diberi harta. Situ terlah wala apa falahul fadlu wal ihsan wan ni'matu wat taul wal imtina. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya kana aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wasrah sudurana waghfir dhunubana waqsif qulubana wa alif ya ta'atika wa ta'ati rasulika baina ya arhamar rahimin. Allahumma aqtubis salamata wa syahada wal afwa wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghabana wa li amilika al hujjaj wal hujjati wal juhri wal musafirin bil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarrul zalimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana tsabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa minasy syarri abidna waqdi hawaiyana waqdi hawaiyana waqdi hawaiyana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim waqtana su'imanana wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.